Al-ikhlas dalam bahasa Arab dari khalusa yang artinya murni. Khalusa itu sama dengan artinya murni. Adapun al-ikhlas artinya pemurnian. Pemurnian. Perhatikan, meskipun namanya surat Al-Ikhlas, tetapi kenyataannya dalam surat tersebut tidak ada kata Al-Ikhlas. Tidak ada kata Al-Ikhlas. Kita tahu biasanya nama-nama surat itu diambil dari suatu kata yang ada dalam surat tersebut. Ya. Seperti surat Al-Baqarah. Dalam Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Ada kata Baqarahnya. Ya. Biasanya demikian. Ya. Seperti surat Ali Imran. Ya. Ada kata Ali Imran. Ya. Dan seterusnya. Al-Ikhlas ini ternyata kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata Al-Ikhlas sama sekali. Kalau begitu kenapa disebutkan dengan nama Al-Ikhlas? Apa sebab penamaan dengan nama surat Al-Ikhlas? Ya. Surat Al-Ikhlas. Artinya pemurnian. Karena surat ini turun, sebagaimana Bapak dan Ibu bisa lihat halaman 702 dan 703 ya. Di buku Juz Ammah, halaman 703 dan seterusnya, bahwasanya surat ini sebab nuzul maksudnya turunnya, yaitu orang-orang musyrikin datang kepada Nabi SAW, kemudian orang musyrik berkata, Ya Muhammad, unsub lana rabbak. Mereka berkata, Ya Muhammad, unsub lana rabbak. Yang artinya, wahai Muhammad, jelaskanlah kepada kami sifat-sifat Rabbmu. Sifat-sifat Rabbmu. Jadi ternyata surat ini diturunkan dalam rangka untuk memenuhi pertanyaan orang musyrikin yang ingin tahu tentang sifat-sifat Rabb. Makanya dikatakan Al-Ikhlas karena dia murni khusus untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Dikatakan Al-Ikhlas karena pemurnian itu khusus menjelaskan ya, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Dari awal, Qul huwallahu ahad, Allah katakan Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah yang as-samad. Nanti yang dijelaskan apa itu as-samad. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan surat Al-Ikhlas. Dari sini juga rahasia kenapa surat Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Aya jazu ahadukum. Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk baca sepertiga Al-Quran? Gimana cara baca sepertiga Al-Quran? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Qul huwallahu ahad, ya, ta'dilu thulutsal Quran, atau kama qala Nabi SAW. Karena Nabi menjelaskan surat Qul huwallahu ahad, itu surat Al-Ikhlas, nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Sepertiga Al-Quran. Kenapa sepertiga? Karena Al-Quran, ya, terdiri atas 3 poin penting. Ya. Al-Quran 3 poin. Pertama tentang masalah penjelasan sifat-sifat Allah. Kemudian penjelasan tentang hukum-hukum, kemudian tentang kisah-kisah, ya, kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita mau bagi Al-Quran secara global, maka terdiri atas 3 poin ini, tentang sifat-sifat Allah, tentang hukum-hukum, tentang kisah-kisah. Nah, dari sisi ini maka kita tahu bahwasanya
tatkala Al-Ikhlas khusus tentang penjelasan sifat-sifat Allah, maka dia dikatakan sepertiga Al-Quran. Ini penjelasan sebagian para ulama, ya, sepertiga Al-Quran. Ya. Dan kita tahu bahwasanya surat-surat itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Al-Ikhlas nilainya sangat tinggi di antara surat-surat dalam Al-Quran sampai dikatakan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena dia khusus spesial berbicara tentang sifat-sifat Allah. Sebagai contoh, dalam Al-Quran ada namanya a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat apa? Ayatul Kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah Ayatul Kursi. Kenapa ayat tersebut merupakan ayat teragung? Setelah diteliti ternyata ayat tersebut murni menjelaskan sifat-sifat Allah. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Seluruh dari awal sampai akhir ayatul kursi tentang sifat-sifat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha hidup, maha qayyum, yaitu yang mengurusi makhluknya, yang menegakkan makhluknya, dan dia pun maha tegak. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ditimpa dengan ngantuk ataupun tidur. Lahu ma fis samawati ma fil ard. Bagi dia seluruh yang ada di perbendaharaan di langit dan di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Siapa yang berani memberi syafaat pada hari kiamat kelak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui semua yang di depan dan di belakang. Wala ya'udu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa letih untuk mengurusi langit dan bumi. Ya. Jadi ayat Al-Kursi ini disebut ayat teragung. Kenapa? Karena dia berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula Al-Ikhlas ini salah satu surat yang paling agung selain surat Al-Fatihah. Surat Al-Ikhlas ya adalah termasuk surat-surat yang teragung. Sampai dinamakan dengan Al-Ikhlas karena dia murni membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Tentu tidak sama ayat yang berbicara tentang sifat Allah dengan ayat berbicara tentang hukum. Tentu semuanya adalah agung, tetapi keagungannya berbeda antara yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Ini agar kita tahu kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas, kenapa nilainya sepertiga dari Al-Qur'an.